Hai fan Real Madrid Indonesia. Kali ini Real Madrid TV akan mengadakan giveaway jersey di setiap hari Sabtu. Untuk lebih jelasnya, cek di deskripsi box. Dilema Ancelotti, pilih Uruguay atau Brasil? Persaingan untuk mendapatkan tempat di skuad utama memaksa Fede Valverde dan Rodrigo Goes terus berusaha keras meningkatkan kualitas permainan mereka. Sementara, sebagian besar dari 11 posisi skuad inti Real Madrid sudah diisi oleh penghuni tetap. Valverde dan Rodrigo memperebutkan posisi sayap kanan yang diharap bisa semakin mempertajam duet Vinicius Benzema di lini depan Los Blancos. Saat menghancurkan Celtic 3-0 pada laga Liga Champions kemarin, Ancelotti mempercayakan Valverde yang diharap bisa memberikan kedalaman lini tengah sekaligus memperkaya kreativitas serangan. Selain itu, gelandang timnas Uruguay itu memiliki kemampuan dalam menusuk kotak pertahanan lawan guna menyebar ancaman. Meski posisi winger merupakan posisi yang relatif baru bagi Valverde yang selama ini lebih sering diplot sebagai gelandang bertahan. Meski puas dengan penampilan Valverde, Ancelotti menyebut Real Madrid memiliki sesuatu yang lain, yakni Rodrigo. Striker Brasil ini memiliki kemahiran dribbling luar biasa. Selain itu, Rodrigo punya kegemaran dalam melakukan crossing dan melepaskan tembakan. Sayap kanan bukanlah posisi yang disukai Rodrigo, tetapi kemampuannya untuk menavigasi di ruang sempit memberi Real Madrid dorongan yang sangat dibutuhkan untuk membuka pertahanan yang ketat, tulis Marca. Valverde dan Rodrigo adalah dua pemain yang menjadi puzzle dalam formasi 4-3-3 Real Madrid. Tapi Valverde yang lebih cocok diturunkan ketika Los Merengues mengambil formasi bertahan 4-4-2. Kedalaman skuad Real Madrid adalah salah satu kekuatan utama mereka tahun ini. Terlepas dari starter reguler, kehadiran pemain serba bisa seperti Lucas Vazquez, Antonio Rudiger, Nacho Fernandes, Eduardo Camavinga, Marco Asensio, dan bahkan Eden Hazard memberikan kebebasan bagi Ancelotti dalam mengatur gaya permainan. Terbukti. Kvicha Kvaratskhelia dinilai bisa jadi bintang masa depan Real Madrid. Menyusul kepergian Dries Mertens dan Lorenzo Insigne dari klub, Napoli memutuskan untuk merekrut Kvicha Kvaratskhelia dari Dinamo Batumi seharga 10 juta euro musim panas lalu. Tak disangka, winger asal Georgia itu langsung nyetel bersama tim asuhan Luciano Spalletti setelah mampu menyumbangkan 4 gol dan 1 assist di 5 laga Serie A yang dimainkannya. Kvara pun juga mampu tampil oke di ajang Liga Champions tengah pekan ini dan menjadi salah satu sosok kunci di balik keberhasilan Tupartenope menggasak Liverpool 4-1 di matchday 1 grup A. Puja-puji pun datang menghampiri Kvara, salah satunya dari bekas pemain Serie A yaitu Igor Kolivanov. Kolivanov percaya apabila Kvara mampu konsisten dengan performa impresifnya ini bersama Napoli. Ia memprediksi bahwa winger berusia 20 tahun itu bisa memperkuat tim sekelas Real Madrid di masa mendatang. Kvaratskhelia adalah pemain yang fantastis. Dia mampu tampil bagus baik itu di Serie A dan juga di Liga Champions, ucap Kolivanov seperti mengutip dari Tutto Mercato Web. Dia harus terus meneruskan performanya ini dengan spirit yang sama. Di masa depan, kita bisa melihat sampai di titik mana dia bisa melangkah. Kalau dia bisa konsisten menjaga performanya seperti ini, saya yakin dia bisa dilirik oleh klub-klub seperti Real Madrid, tutup Kolivanov. Selain Benzema, Real Madrid juga harus kehilangan satu nama lagi pasca laga kontra Celtic. Pada matchday pertama Liga Champions di Park Hut, Rabu 7 September dini hari waktu Indonesia Barat, Madrid harus kehilangan Benzema lantaran mengalami masalah pada otot kanannya. Ia sempat memegangi lutut dan melalui tes medis yang dilakukan keesokan harinya, ada kemungkinan Benzema absen selama beberapa pekan. Diario AS mengklaim jika Eder Militao juga mengalami masalah pada ototnya. Ia juga sempat digantikan oleh Antonio Rudiger di babak kedua. Cederanya Militao masih belum bisa dikonfirmasi. Namun menurut berbagai sumber, pemain asal Brasil diprediksi absen dalam 7-10 hari ke depan. Hal tersebut membuatnya diragukan tampil melawan Real Mallorca di akhir pekan ini dalam lanjutan pekan kelima La Liga dan matchday kedua melawan RB Leipzig di ajang Liga Champions tengah pekan mendatang. Ketiadaan Benzema untuk sementara bisa digantikan oleh Eden Hazard yang sempat mencetak gol dalam laga melawan The Boys. Sementara untuk posisi Militao bisa digantikan oleh Antonio Rudiger. Nama yang disebut kedua diprediksi baru bisa tampil membela Real Madrid pada laga derby melawan Atletico 19 September mendatang. Alaba paham keputusan Casemiro untuk tinggalkan Real Madrid.
Pemain belakang Real Madrid David Alaba memahami keputusan Casemiro untuk pindah memperkuat Manchester United tersebut. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, pemain Brasil tersebut secara memutuskan untuk bergabung dengan raksasa Liga Premier tersebut dalam kesepakatan yang bisa bernilai hingga 70 juta pounds. Dia menandatangani kontrak 4 tahun dengan setan merah dengan opsi untuk tambahan kontrak yang kelima. Alaba mengakui berbicara secara teratur dengan Casemiro tentang situasinya sebelum kepergiannya. Pemain belakang berusia 30 tahun tersebut memahami situasi yang sedang dialami Casemiro. Pasalnya, dia juga pernah merasakan hal yang sama. Saya berada dalam situasi yang sama dengan saya setahun yang lalu. Itu sebabnya kami banyak membicarakannya, kata mantan pemain belakang Bayern Munich tersebut. Setelah 9 tahun bermain di Real Madrid, dia mencari tantangan baru. Saya mendoakan yang terbaik untuknya dengan sepenuh hati. Tambahnya, sebagaimana diberitakan Tribal Football. Pemain belakang asal Austria tersebut juga ditanya tentang prospek akhirnya pulang ke klub junior Austria Wina. Austria Vienna adalah klub di hati saya. Saya sangat berterima kasih kepada klub. Jelas bahwa saya akan membantu di masa-masa sulit. Saya mengikuti Austria Wina dengan intens. Saya menonton pertandingan dan berkomunikasi dengan orang-orang di sana, tapi itu masih jauh bagi saya, katanya. Saya tidak melihat sejauh itu ke masa depan. Saya masih tidak tahu apa yang akan terjadi dalam beberapa tahun atau ketika saya menyelesaikan karir saya.